Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devina Novalia Putri dengan NPM 21130240668 dari Pendidikan Biologi Angkatan 2021 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang bertema konsep belajar dan pembelajaran serta karakter peserta didik dan merekamnya dengan aplikasi Pendicam sebagai pemenuhan tugas mata kuliah PBT. Langsung saja kita ke pengertian belajar. Sebenarnya apa sih belajar itu? Jadi ada dua pengertian belajar yang saya tampilkan di sini. Yang pertama ada dari M. Sorbi Sutikno. Menurut beliau, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya dalam interaksi dengan lingkungan. Perubahan ini merupakan perubahan yang disengaja dan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dan pengertian yang kedua, menurut Siti Morgan, belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang telah lalu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap pengalamannya. Tujuan belajar itu ada 3. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Dan yang terakhir, untuk membentuk sikap. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri belajar. Yang pertama, ada perubahan tingkah laku secara sadar yang dapat diamati maupun tidak diamati. Kemudian yang kedua, bersifat permanen dan menetap. Dan yang terakhir, terjadi interaksi sosial. Ada 3 faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor pertama yaitu faktor internal, meliputi jasmani dan psikologi. Faktor kedua adalah faktor eksternal, meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor yang terakhir ada faktor pendekatan belajar. Ada 3 bentuk, yaitu surface, deep, dan RCV. Motivasi belajar. Motivasi sebenarnya itu apa sih? Motivasi adalah kondisi perilaku yang memberikan arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi yang tinggi tercermin dari ketekunan dan tidak mudah putus asa dalam mencapai kesuksesan. Jadi kalau teman-teman nih tidak mudah putus asa dalam meraih impian, berarti teman-teman mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Motivasi belajar itu dapat ditemukan di siswa yang berperilaku seperti ini. Yang pertama, adanya kualitas keterlibatan siswa dalam belajar sangat tinggi. Yang kedua, ada perasaan dan keterlibatan siswa yang tinggi. Dan yang terakhir, ada upaya siswa untuk menjaga dan memelihara agar selalu termotivasi untuk belajar. Motivasi dapat kita golongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama ada motivasi instrumental. Ini karena adanya hadiah atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi sosial. Siswa belajar untuk menyelenggarakan tugas. Dalam hal ini, keterlibatan siswa dalam tugas itu sangat menonjol. Yang ketiga, ada motivasi berprestasi. Siswa ingin belajar karena ingin sukses meraih prestasi. Dan yang terakhir, ada motivasi intrinsik, yaitu siswa belajar karena keinginannya sendiri. Pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, yaitu pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Kemudian yang kedua, menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Secara sederhana, pembelajaran dapat kita artikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Ada 3 ciri pembelajaran. Yang pertama, merupakan upaya sadar dan disengaja. Kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Dan yang terakhir, pelaksanaannya terkendali baik isinya, proses, waktu, maupun hasil. Tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif diri kita sendiri.
Yang kedua, individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan yang terakhir, perlunya lingkungan yang kondusif untuk mencapai perkembangan individu yang optimal. Metode pembelajaran. Ada 10 metode pembelajaran. Yang pertama ada metode latihan, yang kedua ada metode tanya jawab, yang ketiga ada metode karya wisata, yang keempat ada metode demonstrasi, yang kelima ada metode bermain peran, yang ketujuh ada metode diskusi, yang ke-8 ada metode pemberian tugas dan resitasi, kemudian selanjutnya ada metode demonstrasi, yang selanjutnya lagi ada metode eksperimen, dan yang terakhir ada metode proyek. Karakter peserta didik. Karakter peserta didik sebenarnya apa sih pengertiannya? Karakter peserta didik itu merupakan unsur pokok yang penting dalam kompetensi pedagogis. Tenaga pendidik itu perlu untuk menguasai karakteristik peserta didik. Bahkan karakter peserta didik ini menjadi salah satu indikator profesional atau tidaknya seorang tenaga pendidik. Hal-hal penting yang harus kita perhatikan sebagai pendidik dalam memperhatikan karakter peserta didik. Yang pertama, membangun komunikasi verbal. Yang kedua, menjadi figur yang baik. Yang ketiga, berhati-hati dalam menyimpulkan karakter peserta didik. Yang keempat, mengenal tanda-tanda keanehan peserta didik. Dan yang terakhir, harus bersifat terbuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.